Apa kabar Sobat Swan? Baiklah, kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari analisis regresi. Kemarin kita sudah membahas mengenai ilustrasi dari regresi linier dan juga jenis-jenis dari asumsi regresi. Nah, pada pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan 3 ini, kita akan membahas lebih detail mengenai masing-masing dari uji asumsi tersebut. Yang pertama adalah normalitas. Misalkan saya punya Y1, Y2, sampai Y ke N. Kemudian saya lakukan analisis menggunakan regresi linier. Saya dapatkan nilai Y duganya, Y duga 1, Y duga 2, sampai Y duga ke N. Nah, saya selisihkan antara Y1 dengan Y duga 1, dan seterusnya. Sehingga saya dapatkan nilai residual atau errornya untuk masing-masing amatan. Epsilon 1, epsilon 2, sampai epsilon ke N. Nah, untuk epsilon ini, saya plotkan. Nah, sehingga terbentuk hasil seperti berikut. Ketika error ini menyebar normal, atau secara grafik dia simetris, maka uji asumsi normalitas akan terpenuhi. Jadi saya tekankan bahwa yang diplotkan adalah errornya atau residualnya, untuk dicek apakah errornya menyebar normal atau tidak. Nah, hipotesis dari uji normalitas yang pertama adalah H0, error terdistribusi normal. H1, error tidak terdistribusi normal. Kadangkala kita sering memahami bahwa untuk normalitas ini dilakukan pada masing-masing variabel, Y, X1, X2, dan seterusnya. Namun hal itu merupakan pemahaman yang keliru. Nah, sebenarnya untuk uji normalitas, model regresi yang diperlukan untuk normalitas adalah pada nilai errornya. Inilah yang benar. Nah, bagaimana kita melakukan uji normalitas? Ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan metode grafik, yang kedua adalah menggunakan uji statistik. Nah, untuk uji grafik, kita bisa menggunakan normal p-plot atau normal probability plot. Nah, dengan gambar seperti berikut ini. Ketika titik-titik dari errornya di sini adalah menyebar normal, mendekati garis liniernya, maka bisa dikatakan uji normalitas terpenuhi. Atau bisa menggunakan histogram. Nah, ketika errornya simetris atau cenderung terdistribusi normal, maka uji normalitas akan terpenuhi. Namun, untuk metode grafik ini, kesimpulannya secara subjektif, tergantung dari pemahamannya peneliti. Untuk uji statistik, ada beberapa jenis. Yang pertama adalah Anderson-Darling, Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, dan Charcubera. Nah, sering kita gunakan uji statistik untuk uji normalitas, yaitu Kolmogorov-Smirnov. Untuk masing-masing uji statistik ini, tidak ada tingkatan mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Semuanya sama, tergantung keperluan dari peneliti. Nah, bagaimana ketika uji normalitas ini tidak terpenuhi? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus melakukan transformasi data. Bisa menggunakan logaritma natural, akar kuadrat, eksponensial, maupun inverse. Kemudian yang kedua, kita bisa membuang data outlier atau data pencilan. Misalkan pada kasus seperti ini. Nah, ada outlier di situ, sehingga bisa kita buang. Namun, ketika pencilan itu atau outlier itu merupakan suatu hal yang sayang untuk dibuang, maka kita bisa lakukan dengan menambah observasi, sehingga pencilan itu pun akan tertutupi. Misalkan seperti ini. Nah, ada satu pencilan yang menyendiri di situ, sehingga kita bisa melakukan penambahan observasi atau amatan. Nah, seperti itu. Uji yang kedua adalah heteroskedastisitas. Misalkan saya punya pengamatan Y1, Y2, sampai Y ke N. Kemudian saya lakukan analisis regresi sehingga saya dapatkan Y duganya, Y duga 1, Y duga 2, sampai Y duga ke N. Sama seperti normalitas, saya selisihkan antara Y1 dengan Y duganya, dan seterusnya. Sehingga saya dapatkan error atau residualnya untuk masing-masing amatan. Nah, error atau residual ini saya plotkan pada dua garis. Nah, sehingga ketika dia membentuk suatu pola, maka kita asumsikan terdapat heteroskedastisitas. Ataupun seperti ini.
dia terlihat seperti ada pola corong. Namun ketika plotnya tidak membentuk pola atau sejajar ya, antara bagian atas dengan bawah sejajar, maka bisa dikatakan dia tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas. Hipotesisnya adalah H0 keragaman dari error menyebar homogen. H1 keragaman dari error menyebar tidak homogen. Nah, ketika heteroskedastisitas ini kita langgar, maka hal itu berpengaruh pada pendugaan parameter dari OLS. Nah, untuk pendugaan parameternya masih tidak bias dan konsisten. Akan tetapi yang terjadi adalah ketidakefisienan pada pendugaan parameter. Nah, maksudnya adalah selang kepercayaan menjadi tidak benar. Artinya, ketika hasil dugaannya ternyata adalah X1 berpengaruh terhadap Y, nah itu bisa jadi hal yang salah atau selang kepercayaan kita tidak benar. Nah, bagaimana untuk menangani uji heteroskedasitas? Kita bisa melihat dengan menggunakan scatter plotnya. Untuk melihat uji heteroskedasitas, yang pertama menggunakan scatter plot. Dengan menggunakan nilai error pada sumbu Y dan nilai prediksi pada sumbu X. Terlihat bahwa nilai errornya dia menyebar acak. Dengan demikian, heteroskedastisitas di sini tidak terpenuhi. Terlihat bahwa tidak membentuk suatu pola tertentu atau menyebarnya acak tanpa ada pola dan menyebar di sekitar 0. Kita juga bisa menggunakan uji statistik. Yang pertama bisa menggunakan uji Gleitzer, uji Park, uji White, uji Bursbachen-Godfrey, uji korelasi Spearman, dan uji Goldfeld-Quandt. Masing-masing uji ini juga sama, tidak ada tingkatan mana yang lebih baik. Yang sering kita pakai untuk uji heteroskedastisitas yaitu uji Gleitzer. Bagaimana ketika uji heteroskedastisitasnya tidak terpenuhi? Ada beberapa cara ketika ragam populasinya diketahui dan tidak diketahui. Nah, ketika diketahui ragam populasinya, maka kita menggunakan metode weight least square atau WLS. Ketika tidak diketahui ragam populasinya, kita lakukan transformasi pada data. Y bisa kita lenkan, ataupun X juga bisa kita lenkan. Dengan syarat Y dan X ini harus bernilai positif. Bisa juga kita akarkan, ataupun X juga kita akarkan. Baiklah, sekian untuk materi tentang analisis regresi pada pertemuan kedua ini. Semoga Sobat Swan dapat memahami materi yang kami jelaskan.